Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Pananti. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video simulasi mengajar pada kurikulum KTSP. Di sini saya mengambil mata pelajaran PKN kelas 2 semester 2. Nah, untuk itu saya harapkan bisa menyaksikan video ini hingga habis ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Baiklah anak-anak, karena tadi sudah berdoa, sekarang Ibu pengen mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini nggak masuk? Masuk semua? Oke, alhamdulillah kalau semuanya masuk. Ibu harapkan kalian seperti ini ya, tetap hadir ya kan, kecuali misalkan ada halangan seperti sakit ya kan. Nah itu nggak apa-apa nggak masuk, tapi harus mengirimkan surat biar ibu dan teman-teman yang lain tahu, oh kenapa ya si A atau si B ini nggak masuk gitu ya kan. Kalau udah ada surat kan enak, oh ternyata si Rita misalnya kan, Rita gak masuk karena Rita lagi sakit misalnya kan. Nah, jadi ibu tahu, oh ternyata lagi sakit gitu ya. Yang penting adalah kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian biar tidak sakit, biar rajin masuk terus ya kan, biar gak ketinggalan pembelajaran kita, oke? Kalau gitu silakan keluarkan dulu bukunya. Semuanya iya, keluarkan. Tangan di atas meja. Oke. Sekarang ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah ikut ayahnya untuk menyaksikan pemungutan suara? Siapa? Coba angkat tangannya. Wah, hampir semuanya sudah pernah ya. Oke, berarti semuanya sudah pernah menyaksikan, oh pemungutan suara itu seperti ini lah ya. Iya. Oke, nah contohnya itu seperti dalam pemilihan presiden ya kan. Pastikan untuk itu kan pasti kalian sudah pernah melihatnya ya, berarti pernah ikut ayahnya kayak atau ibunya. Oke, kalau misalkan di dalam rumah, pernah nggak kalian melakukan musyawarah dalam lingkungan rumah aja? Misalnya ada ayah, ibu, kakak, abang, adik, misalkan lagi melakukan musyawarah. Di sini misalkan kalian lagi melakukan musyawarah tentang liburan misalnya kan. Nah, kenapa tentang liburan? Misalnya di sini Sari pengen liburannya ke pantai, tapi ibunya Sari pengennya pulang kampung. Nah, kan bingung tuh ya kan, padahal itu mau dilakukan dengan hari yang bersamaan. Oke, nah bagaimana cara untuk mengatasinya? Makanya dilakukanlah musyawarah gitu. Jadi misalkan di sini ada seorang ayah, itu kan ayahnya Sari nih. Ayah Sari melakukan musyawarah, misalkan di sini ayah Sari itu melihat dulu nih si Sari pengen di pantai kenapa. Terus si ibunya juga. Nah nanti kalian itu akan merembukan nih ya kan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah akhirnya dari rembukan tadi ya kan, dari diskusi tadi akhirnya ketemulah solusinya ya kan. Solusinya seperti apa? Misalkan di sini ayah Sari memberikan saran, misalnya untuk minggu ini kita pulang kampung misalnya kan. Nanti setelah pulang kampung baru kita liburan ke pantai. Nah gitu. Nah nanti pas dalam solusi tadi atau pendapat dari ayahnya si Sari itu harus bisa diterima dan bisa didengarkan oleh ibu Sari dan si Sarinya, asalkan tidak ada salah satu dari pihak tersebut merasa dirugikan gitu. Nah harus menerima ya kan keputusan, karena di sini adalah posisinya ayah Sari itu sebagai seorang pemimpin gitu. Nah itu contoh musyawarah misalkan dalam lingkungan rumah ya. Paham semuanya? Oke, sekarang biar lebih jelas lagi, coba buka buku
paketnya halaman 51. Oke, dibuka. Ya, nah, udah dibuka semuanya. Oke, di situ ada cerita. Ya kan, ada cerita tentang musyawarah para hewan. Ya kan, musyawarah. Nah, nanti oke, dengarkan ibu dulu. Ya, anak-anak, jangan main-main sendiri. Oke. Nah, jadi nanti ibu akan membacakan cerita ini, ya kan, musyawarah para binatang, ya. Nanti tugas kalian, nanti kalian akan menjawab pertanyaan dari ibu. Jadi, tolong didengarkan sama ibu lagi membacakan ceritanya, dan jangan lupa dibaca juga, ya. Nah, itu dia ya anak-anak. Sebuah cerita tentang musyawarah para binatang ya. Nah, itu juga salah satu memberikan contoh sikap demokratis. Jadi, sikap demokratis itu adalah sikap yang mau mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Tidak hanya ingin mendahulukan keinginan kita sendiri saja ya kan, tetapi juga kita harus bisa memperhatikan orang lain, ya kan, harus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu yang dikatakan sikap demokratis. Oke, karena tadi sudah mendengarkan, sekarang ada beberapa pertanyaan. Oke, yang mau menjawab nanti ajukan tangannya ya. Oke, pertanyaan pertama yaitu adalah, apa sih penyebab gelisahnya para binatang tadi? Yang mau menjawab? Oke, silakan Puji. Iya, benar ya kata Puji. Jadi yang membuat gelisah para binatang tadi itu adalah tempat mereka minum ya, atau tempat mereka biasa pergi untuk minum atau habis makan. Nah, itu airnya habis ya kan, mengalami kekeringan. Jadi mereka itu pada gelisah. Oh, nanti kalau airnya habis, air ini kering semuanya tidak ada, bagaimana kami bagaimana, tanyakan. Terus nanti kami bisa kehausan. Nah, itu dia yang membuat si para binatang tadi gelisah ya kan. Nah, terus pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan mereka ketika mereka mendapati masalah? Oke, tadi apa yang mereka lakukan? Siapa yang mau menjawab? Silakan Bimo. Iya, benar ya kata Bimo. Jadi yang mereka lakukan adalah bermusyawarah. Jadi mereka kumpul tadi di tengah-tengah hutan ya kan. Dikumpulkan semuanya dan mereka melakukan musyawarah. Iya, berarti semuanya sudah memahami ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dan yang ketiga nih. Apa usulan dari si kuda? Oke, kalau ada yang konsentrasi tadi itu pasti tahu. Coba angkat tangannya yang ingin menjawab. Oke, Reni silakan. Iya, benar ya kata Reni. Jadi usulan tadi si kuda itu menyarankan untuk membuat bendungan, ya kan? Agar apa? Biar nanti ketika ada hujan, air itu tidak akan habis, ya kan? Tetap ada gitu. Nah, dan ini juga untuk yang lainnya ya. Nah, harus seperti kuda juga ya kan, memberikan usulan, berani ya kan. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang tidak ikut dalam mengerjakan bendungan tersebut? Ada tidak? Coba dibaca. Ada enggak? Ya, enggak ada ya. Jadi semuanya itu ikut bekerja sama. Walaupun tadi ketika si kuda memberikan usulan tadi, banyak para binatang yang menertawakan ya kan, mengejek si kuda ya kan, bilang, oh kuda itu usulan kamu nggak bagus, ini segala macam ya kan. Tetapi pas ada si singa bilang untuk jangan mengejek si kuda ya kan, harus menghargai pendapat si kuda ya kan. Dan akhirnya si kuda menjelaskan kenapa ia menyarankan semuanya untuk membuat bendungan tadi. Nah, ketika si kuda udah menjelaskan, akhirnya
para binatang tadi juga setuju dan melakukan pekerjaan tersebut, ya kan? Kerja sama-sama, ya kan? Si kuda jadi pemimpinnya, si gajah jadi wakilnya, terus berang-berang jadi penasehatnya, dan yang lainnya juga mendapatkan tugas masing-masing. Nah, akhirnya budungan tersebut sudah jadi. Karena apa? Karena tadi ada melakukan kerja sama, ya, seperti itu. Oke, sekarang karena tadi sudah Ibu memberikan beberapa contoh tentang demokrasi dan musyawarah, sekarang kalian lakukan diskusi. Diskusi ini hanya bersama teman sebangku saja, ya, yang berdua. Jadi tugasnya adalah membuat bagaimana tata cara bermusyawarah di dalam rumah. Ya, tadi kan udah Ibu kasih contoh, ya kan, tentang musyawarah dalam rumah tadi. Nah, nanti kalian tuliskan, ya. Nanti setelah itu kumpulkan ke Ibu, oke? Oke, udah. Kalau gitu Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, ya. Selamat mengerjakan. Oke, udah semua, ya. Udah dikumpulkan juga. Dan Ibu perhatiin tadi masih ada yang gak mau mengerjain, ya kan? Masih aja ada yang malas-malasan. Oke, Ibu ingatin lagi, ya, untuk jangan malas-malasan. Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih hak dan kewajiban kalian di sekolah ini? Kalian bisa menjawab? Oke, silakan Leoni. Iya, benar ya apa yang dikatakan Leoni. Jadi hak kalian di sekolah ini adalah kalian mendapatkan fasilitas dari sekolah, ya kan, seperti buku, terus mendapatkan tempat duduk yang baik, ya kan, terus mendapatkan ilmu, ya kan, dari ibu guru, dari bapak guru, gitu. Kewajiban kalian apa di sekolah? Kewajiban kalian, ya, kalian harus menaati aturan yang ada di sekolah, ya kan, terus menghargai teman, ya kan, menaati, iya benar ya tadi, ya. Jadi harus menghormati guru, ya kan, dan harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ya kan. Kalau kayak tadi masih malas-malasan, bagaimana? Siapa yang rugi? Kan kalian sendiri yang rugi, ya kan? Sekarang Ibu mau bertanya lagi, apa sih cita-cita kalian? Coba, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Sari. Ya, terus siapa lagi? Oke, silakan Susan. Ya, siapa lagi? Oke, nah banyak ya. Kan beragam-ragam juga. Kayak ada yang cita-citanya pengen jadi guru, ya kan? Ada yang cita-citanya jadi dokter. Ada yang cita-citanya jadi polisi dan lain-lainnya, ya kan? Nah, bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut? Ya, kalian harus belajar tentunya, ya kan? Kalau misalnya kalian malas, bagaimana mau terwujudnya, ya kan? Dan belajar pun juga tidak mesti harus di sekolah, tapi juga harus di rumah, ya kan? Di sini siapa yang pas di rumah masih suka belajar? Angkat tangan. Oke, alhamdulillah kalau semuanya juga di rumah masih tetap belajar, ya. Ibu harapkan seperti itu, ya kan, harus belajar juga di rumah, jangan hanya belajar di sekolah saja, tapi di rumah juga, biar apa, nanti pas di sekolah kalian sudah memahami, ya kan, jadi pas Ibu udah tanya, oh, udah bisa menjawab, ya, gitu. Nah, jadi jangan ada yang malas-malasan lagi. Oke, sekarang coba buka buku paket kalian halaman 72, ya. Nah, itu ada pilihan ganda kan, 1-10. Nah, itu kalian kerjakan. Udah itu, nanti kumpulkan ke Ibu, itu dikerjakan secara individu, ya, sendiri-sendiri, tidak kelompok. Oke. Nah, nanti kalau sudah langsung kumpulkan ke Ibu, ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, baiklah. Yang sudah mengerjakan, silakan dikumpulkan. Oke, udah semua? Bagus. Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan hari ini kita udah belajar apa aja? Coba angkat tangannya. Siapa, ayo?
Oke, silakan Bimo. Iya, benar ya kata Bimo, tadi kita udah belajar tentang sikap demokrasi, ya kan? Terus udah belajar cara bermusyawarah dan lain-lainnya, ya kan? Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Bukan bertanya ya, Ibu hanya mengetes lagi. Kira-kira masih ingat nggak tadi pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa sih hak dan kewajiban kalian di sekolah? Coba angkat tangan yang masih ingat. Siapa? Oke, Rita, silakan. Iya, benar ya. Berarti masih ada yang masih mengingatnya. Oke, Ibu harapkan nanti setelah pulang sekolah, kalian nanti pas di rumah tetap harus belajar ya. Harus baca-baca lagi materi yang tadi, ya kan? Dan belajar untuk besoknya juga ya. Oke, kalau gitu silakan ketua kelas mimpin doa sebelum kita pulang. Oke, baiklah anak-anak, kalau gitu Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, itulah dia video simulasi mengajar kurikulum KTSP. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak sekali kekurangannya dalam memahami materi, ya kan, dalam penguasaannya, terus dalam cara berbicara masih banyak yang sulit dimengerti. Mohon maaf dan terima kasih sudah mau menyaksikan video ini hingga habis ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.